Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Taman Anggrek Titik Orchid bersama dengan owner Anggrek Titik Orchid yang Titi yang berada di Trojayan, Harjo Binangun, Kecamatan Pagem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ini termasuk anggrek apa ini ya? Baiklah, saya ingin cerita sedikit mengenai anggrek. Seperti kita ketahui, anggrek di dunia itu banyak sekali, antara 25.000 sampai 30 terutama yang spesies, dan ditambah-tambah setiap tahunnya ada saja yang hibridnya, jadi silangan-silangan, sehingga mungkin sekarang udah lebih daripada 100.000 mungkin ya jenis anggrek. Nah, perlu kita ketahui bahwa anggrek itu ada yang anggrek spesi, ada anggrek hybrid, ada yang anggrek di mana anggrek komersial dan anggrek yang bukan komersial, maksudnya itu anggrek yang biasa diteliti oleh para peneliti. Nah, yang anggrek komersial kita ceritakan di sini adalah seperti anggrek bulan atau Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya, Vanda, dan Oncidium, dan masih banyak lagi anggrek-anggrek ya bulan itu, di mana banyak sekali yang cantik-cantik. Dan kadang-kadang kita suka berpikir kalau kita kepingin sekali menanam bunga anggrek, seperti kalau melihat anggrek-anggrek seperti ini, kita pasti saya kepingin beli untuk ditanam di rumah. Nah, untuk itu kita harus mengetahui kalau kita mau menanam anggrek, kita harus mengetahui bagaimana habitatnya dia. Jadi kalau seperti anggrek bulan itu kita harus hanya memerlukan panas antara 30% dan juga dengan kelembapan yang agak tinggi. Selain itu juga anggrek bulan itu juga bisa menjadikan suatu hiasan di dalam rumah maupun di dalam hotel maupun di dalam supermarket yang besar-besar. Dan itu tadi memang karunia Allah yang sangat luar biasa, karena dari anggrek bulan itu kita bisa menikmati yang agak lama, bahkan sampai 2-3 bulan. Seperti anggrek yang warna ungu ini ya, termasuk anggrek hybrid ya? Ya, ini adalah anggrek hybrid. Kalau untuk anggrek bulan yang spesi itu artinya namanya itu adalah yang paling kita kenal di sini adalah anggrek amabilis, di mana anggrek amabilis itu biasa dipakai sebagai indukan untuk untuk dalam penyilangan itu, yang insya Allah hasilnya lebih bagus, karena kadang-kadang kita lihat itu yang silangan dari ada putihnya, ada merahnya, itu sebagian besar juga dari indukan dari amabilis. Jadi sebagai pecinta anggrek, kira-kira apa ini ya untuk bisa tetap berbunga bagus ini? Intinya begini, seperti kalau saya tadi sudah ceritakan bahwa kalau kita ingin memelihara anggrek bulan, kita harus tahu bagaimana kita naruhkan di tempat seperti habitatnya tadi. Jadi supaya agak lama kita bisa menikmatinya, itu kita bisa memperlakukan dia dengan cara penyiramannya. Itu anggrek bulan tidak begitu suka disiram terlalu sering, apalagi kalau dia pakai media moss. Media moss itu dia tidak begitu suka karena langsung menyerap air. Jadi setiap kita mau menyiramnya, kita harus lihat bagaimana kondisi medianya. Jadi kalau medianya kering baru kita siram, atau kalau medianya basah ya kita biarin sampai 3-4 hari. Tinggal tergantung cuaca dan kelembapan di daerah masing-masing. Suatu kali kita ingin menanam anggrek, kita harus tahu dulu dari mana asalnya anggrek itu. Jadi umpamanya dari dataran dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, jadi kalau umpamanya dari dataran tinggi, ya kita harus menyesuaikan anggrek itu tanam di dalam habitatnya, dengan terutama ya dengan yang kelembapan yang agak tinggi. Kalau umpamanya kita di daerah yang dataran rendah seperti Jogja atau yang Surabaya seperti itu, kita ya harus ekstra betul untuk memperhatikan di mana kita harus memelihara anggrek bulan.